bisa menyertakan kalau menyala semua dia. Nggak bisa, harus nyala semua. Bisa tahu tim dokumentasi. Depan mana ada? Besar begitu. Cek. Cek, cek. Saya nggak tahu. Kita. Cek, cek, cek. Cek. Cek, cek. Terus, terus. Nggak ada, makasih Kak Jack. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada loh. Orang nggak lihat muka saya nanti seperti di belakang. Siap. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. 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 Every day of my life, I will draw closer. Hey! Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way. Everything is brighter, brighter. With you, everything is better, so much better. With you, I am right where I belong in this perfect love. Suka tinggi. Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman Goal CC, haleluya. Shalom.
bersukacita pada sore hari Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa-Mu Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? One more. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Kami bersuka cita pada sore hari Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, ditinggikan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi katakan, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita pada malam hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Saudara siap lebih lagi memuji Tuhan? Amin. Mari lambaikan tanganmu yang siap memuji Tuhan. Hanya Kau terbesar dan termulia. Haleluya. Thank you Jesus. Hanya Kau terbesar dan termulia Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan. Genap hati kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Oh. Katakan, genap hati aku memuji, genap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Kami mengangkat tangan kami Bapa. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua berbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Katakan,
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Bapa. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari, mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan, kami bersuka cita pada malam hari Tuhan Yesus. Hanya Kau terbesar dan termulia Tuhan. Oh haleluya. Serukan katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua memujimu, semua memuji. Biarlah semua Tuhan, biarlah semua memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan bagi nama Tuhan Allah kita pada malam hari ini. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita buka hati kita kepada Tuhan. Hanya dekat
pujian ini dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Lewat Kau temani aku, kerja selalu untuk kebaikanku. Katakan di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Apakah
bersamamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Yes. Haleluya, haleluya. Saat kami bersamamu Tuhan, kami merasa tenang. Karena Engkau Allah penjaga kami. Engkau penolong kami dan Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan belajar firman Tuhan. Di mana kami mau mengembangkan karakter kami. Biar serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berikan kami juga telinga seorang murid. Sehingga apa yang kami dengarkan dapat bertumbuh subur dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita beri dulu aplaus buat tim pemuji dan penyembah kita pagi sore hari ini, luar biasa sekali ya. Itu. Haleluya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Ayo. Nah, sebelum saya memulai, saya pengen kita semua coba kepalkan tangan terus lambaikan ke atas seperti ini. Kepalkan tangan, kemudian kita naikkan. Yes. Kemudian kamu lihat samping kiri kananmu, coba ketemukan itu jempolnya, ketemukan seperti ini, yes, katakan kamu cantik, kamu ganteng, gitu loh, yes. 5 orang, minimal 5 orang, minimal 5 orang. Kalau ada yang gak 5 orang, saya gak mulai khotbahnya. Kita pulangnya jam 9 malam, yes, bilang kamu cantik, kamu ganteng, gitu loh. Ya, gitu. Kalau kamu luar biasa, kalau sama pacarnya, wow kamu cantik banget gitu loh ya. Kalau sama temannya katakan kamu baik banget hari ini udah ngajakin saya ke Gold Sisi gitu. Ya. Kalau ada masalah sama pacarnya siapa tahu dengan tos begitu selesai kan gitu ya. Walaupun sampai gitu. Cuman saya doakan selesai gitu ya. Gitu. Biasanya begini adik-adikku sekalian. Biasanya kalau kita ketemu sama teman kita terus kita diem-diemenan di gereja itu sepertinya tidak akan memberkati. Tapi kalau kita tos seperti tadi kita memberkati dia. Saya curiga mungkin saat kita tos sama orang itu sebenarnya dia lagi ada masalah. Entah itu sama orang tuanya, sama anjingnya, sama kodoknya, sama piaraan yang lain gitu ya. Tapi saat engkau tos, engkau bilang keluar biasa, mungkin dia akan merasa adem. Disitulah engkau memberkati teman-temanmu, amin. Mungkin kau belum bisa traktir dia, karena sama-sama cekak kan gitu. Tapi kalau engkau memberkati dia melalui senyummu, melalui kata-katamu yang membangun. Di situ engkau sudah memberkati teman-temanmu, amin. Nah, sore hari ini kita akan membahas hal yang menarik. Karena tadi pagi kita berbicara banyak, tadi pagi juga sebenarnya kalau tema yang sore itu hampir sama dengan yang pagi. Cuman saya agak merubah sisinya khusus untuk anak muda di tempat ini. Nah, sore hari ini kita akan belajar bahwa tadi pagi kita belajar banyak mengenai keteladanan. Sama-sama ngomong teladan. Yes, kita ngomong mengenai teladan. Tetapi biasanya kalau kita ngomong teladan, biasanya pasti yang di pikiran kita apa? Orang tua, betul? Kayak saya yang sudah punya anak, yang rambutnya sudah uber-uban, terus kemudian jenggotnya sudah banyak kemana-mana. Mungkin kita bilang, wah teladan itu untuk orang tua. Ya, biasanya kita sering berpikir bahwa yang punya kewajiban untuk memberi teladan adalah orang tua. Makanya kita sering mendengar bahwa anak-anak ya itu adalah peniru terbaik di dunia. Ngerti ya? Anak-anak itu peniru terbaik. Jadi dia tidak akan melakukan apa yang diberitahukan, tetapi dia akan melakukan apa yang dilihatnya. Seperti mesin fotokopi. Jadi kalau bapaknya tukang merokok, anaknya juga suka merokok. Kalau bapaknya tukang bicara kotor, anaknya juga biasa seperti itu. Kalau bapaknya suka memberi, biasanya anaknya juga seperti itu. Kenapa? Karena memang di dalam budaya kita seringkali ya orang tua punya kewajiban untuk memberi teladan. Ya. Tetapi peribahasa ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena engkau dan saya ternyata memiliki tuntutan yang sama untuk dapat memberikan teladan. Yang setuju katakan amin. Engkau dan saya ulangi, kita sama-sama ternyata memiliki tuntutan untuk sama-sama memberikan teladan. Nah kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh kurang semangat, amin gitu. Yes, begitu dong. Ya, saya akan bacakan, kita sama-sama berdiri. Kita bacakan biar semangat ya. Kita baca sama, semuanya bangkit berdiri. Kita baca keras-keras di hitungan ketiga. 3,
2, 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Silakan duduk. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu sedikit tentang Timotius. Ya. Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Dan Timotius ini bapaknya itu bukan seorang Yahudi. Jadi bapaknya adalah seorang Yunani, ibunya yang seorang Yahudi. Neneknya seorang Yahudi. Ya. Makanya suatu kali Timotius menghadapi masalah karena dia dicap orang Yunani. Makanya waktu dia mau menginjili orang-orang Yahudi dia ditentang. Kenapa? Karena dia dianggap belum sunat. Makanya waktu itu Paulus ngomong kamu disunat saja dulu supaya tidak menjadi batu sandungan. Nah para penafsir saat itu dia sepakat bahwa tahu enggak, umur Timotius sewaktu dikirimkan surat ini oleh Paulus itu seumuran kita semua. Sini umurnya berapa? Di atas 20 sampai 25 angkat tangan. Di antara 20 sampai 25 angkat tangan. Loh, ngaku 18. Yang umur 18 sampai 25 angkat tangan. Range itu, angkat tangan yang tinggi-tinggi dong. Nah, Timotius itu seumuran kita sewaktu dikirimin ini. Dan menariknya adalah, dia ngomong begini Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Nah kita kadang-kadang begini, wah kalau kayak begitu, berarti saya tidak boleh diremehkan dong Kak. Yes, betul. Tetapi engkau harus lihat ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Kalau dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, engkau jangan tinggalkan kalimat di bawahnya. Ya. Saya di sini mengerti bahwa begini, saya mengerti bahwa kita semua saat ini ada dalam masa-masa transisi, dalam masa-masa pertumbuhan ya. Makanya kelihatan kalau kalian semuanya lagi makan kumpul gitu banyak makannya. Kan gitu. Sama saya juga banyak makannya kan gitu. Karena kita masih dalam masa pertumbuhan. Ya, masih masa dalam transisi. Saya menyebut masa-masa kita dari 18 sampai 25 adalah masa-masa transisi. Kenapa masa-masa transisi? Karena kalian pada saat umur 18 sampai 25 tahun dipersiapkan untuk dunia kerja, betul? Ya, kalian kuliah untuk ngapain? Enggak Kak, saya kuliah buat nganggur saja di rumah. Lah, kan enggak mungkin. Kalian kuliah pasti dipersiapkan sama orang tuanya biar kalian kerja, mendapatkan pekerjaan dan kemudian bisa hidup secara mandiri. Dan umur 18 sampai dengan 25 adalah masa-masa transisi itu. Masa-masa kalian mempersiapkan. Ya, makanya dulu kuliah kalian agak bebas. Tetapi begitu ada kuliah kita sebut namanya ada magang, betul? Magang di kantor-kantor dan harus ngikutin. Suatu kali ada anak magang di tempat saya. Ada anak magang di tempat saya, lalu kemudian yang aneh dari mereka itu hari Jumat. Hari Jumat biasanya pegawainya saja senam, sedangkan mereka santai-santai duduk di bawah pohon. Saya langsung panggil, kamu sini deh. Kamu ingat ya, kamu PKL di sini atau magang di sini harus ikuti aturan di sini. Kamu gak ada yang kasih tahu untuk senam. Ada Pak yang kasih tahu. Lalu kenapa gak senam? Saya marahin. Kamu harus ngikutin aturan di sini. Kalian harus dipersiapkan untuk dunia kerja. Waktu dia ngomong begitu, takut-takut dia. Besoknya satu orang mundurkan diri. Enggak. Tapi beneran dia mundurkan diri bukan karena saya. Tetapi karena dia ternyata pengen di tempat lain gitu. Nah perhatikan begini. Ini adalah masa-masa transisi di mana kalian dipersiapkan. Makanya nanti pada saat kalian masuk dunia kerja, kalian oh ternyata dunia kerja seperti ini. Oh ternyata dunia kerja itu kita kembali lagi terikat. Kalau kalian sekarang kuliah apalagi semester 7-8 ya, masih suka-sukanya masuk kampus. Gitu, apalagi yang sudah mana seminar. Ada juga yang sudah semprot tapi nggak penelitian-penelitian. Gitu ya, harus kasih selesai cepat-cepat. Karena kalian dipersiapkan untuk dunia kerja. Dalam masa transisi ini kita seringkali perhatikan. Dalam masa transisi kalian ingin diperlakukan sebagai orang dewasa, betul? Tetapi orang dewasa menganggap kalian masih anak-anak, betul nggak? Ya, seringkali kita seperti itu. Di dalam masa-masa 18 sampai 25, kita ini ingin diperlakukan selayaknya orang dewasa. Makanya banyak sekali orang-orang yang umur 18 kemudian mencari jati diri. Itu adalah fase-fase mencari jati diri. Dan belum matang, makanya pacarnya bisa sampai 10. Ya, putra awas. Enggak kalau putra tahu. Ya. Kemudian menjadi istilah-istilah yang banyak sekali mulai dari apalah seperti itu ya. Banyak sekali. Nah, masalahnya juga orang dewasa menganggap kalian masih sebagai anak-anak.
Nah pertanyaannya sekarang begini. Kalau kita masih muda, supaya orang bisa tidak menganggap kita rendah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ini yang menjadi tanda tanya besar bagi engkau dan saya. Di masa-masa transisi ini, kau perhatikan, ada enggak teman-temanmu itu yang kalau di kampus, ya, kalau di kampus UKM-nya pagi manjat tebing, siang manjat gunung, sorenya panjat pinang. Pokoknya semua yang urusan UKM manjat-manjat itu dia ikutin. Kenapa? Cari jati diri. Kalau enggak dia jadi ketua, udah ketua PMK, ketua WMK, disikat semuanya. Kenapa? Karena pengen menjadi jati diri. Mereka pengen diakui, mereka enggak pengen dianggap rendah. Itulah kenyataannya kita saat ini. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Perwujudan seperti itu. Tetapi permasalahannya apakah kita cukup sampai di titik itu? Apakah kita hanya sampai di situ? Ya. Masa transisi secara fisik dan mental engkau berubah. Kalau secara fisik dari yang gak ada jerawat tiba-tiba jerawat banyak, betul? Kemudian tiba-tiba mengenal yang namanya Natasha skincare. Ya kan? Skincare-nya sebulan 500.000, kiriman cuma 300. 200-nya kemana? Ngutang. Demi skincare. Ya, mana? Oh, rival gak ada ya. Jadi kalau saya ketemu rival-rival, wih jerawat berkurang ya. Iya pastor, seneng. Berkurang tempat maksudnya. Ya, langsung gitu lagi ya. Ya. Itu dari sisi fisik, belum lagi apa? Dari sisi mental. Dari sisi mental kadang-kadang mulailah tiba-tiba muncul istilah-istilah bucin dan sebagainya. Karena kenapa? Pengen diperhatikan dan memperhatikan. Cie. Pengen tongki kak, ada yang kasih tahu, weh bangun kok. Di mana mau kok? Masih di Pasori kok. Iya pulang kecepat nanti sakit kok. Iya kan? Jangan kok sakit-sakit nah. Nanti tidak bisa ke jalan-jalan ki. Gitu. Ada yang begitu-begitu. Banyak. Secara roh. Tapi kalau anak golsisi ya pacarannya di depan saya semua jadi aman terbuka kan gitu. Karena tembok ini bisa bicara jadi tidak ada yang bisa dirahasiakan dari saya gitu kan. Nah permasalahannya tadi kembali ke pertanyaannya bagaimana caranya supaya saat kita masih muda di dalam masa transisi ini kita tidak dianggap rendah. Maka Paulus dalam kalimat pertamanya merupakan kalimat akibat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Itu akibat dari frase berikutnya. Apa itu? Jadilah teladan. Nah ternyata tuntutan menjadi teladan itu dituntut engkau dan saya menjadi teladan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang muda untuk menjadi teladan. Yang menarik adalah ya tugas menjadi teladan bukan hanya untuk saya orang yang sudah menikah atau yang sudah kepala 3, sudah kepala 4. Untuk engkau dan saya kita dituntut untuk menjadi teladan. Supaya apa? Engkau enggak direndahkan. Nah yang pertama begini. Dalam bahasa Yunani kata teladan diambil kata tupos yang artinya contoh, teladan atau gambaran. Makanya judulnya sore hari ini The Pattern. Pola atau contoh atau teladan. Ya, dalam hal apa saja kita harus menjadi teladan. Firman Tuhan jelas dalam 1 Timotius tadi. Yang pertama dikatakan apa? Dalam perkataan. Jadilah teladan. Maksudnya apa? Gimana sih? Maksudnya teladan dalam perkataan begini teman-teman. Yang dimaksud dengan menjadi teladan di dalam perkataan adalah engkau enggak asbun. Tahu asbun? Asal bunyi. Ya. Tahu pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya? Nah seperti itulah kalau kita asbun. Ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tong kosong nyaring bunyinya sebenarnya dia gak punya isi. Makanya coba kau lihat kiri kananmu temanmu, coba lihat ngomong dong. Bukan kau nah, bukan kau, begitu. Bukan kau yang tong kosong. Artinya apa? Menjaga lisan kita, menjaga kata-kata kita. Firman Tuhan mengatakan Lukas 6 ayat 45. Dikatakan gini, karena yang diucapkan melalui mulut itu meluap dari hati. Ya Lukas 6 ayat 45, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya apa? Kata-katamu, perkataanmu itu mencerminkan isi hatimu. Makanya kalau kau isi dengan firman Tuhan, tidak harus selalu setiap dalam ketemu, wow, karena begitu besar kasih Allah. Baru ketemu lagi, datang lagi, tetaplah mengucap syukur. Salaman lagi, bukan begitu maksudnya. Tetapi begini maksudnya, di dalam engkau berinteraksi sosial, kata-katamu itu tidak menyakitin orang. Kata-katamu itu
membangun orang bukan menyakitin. Perkataan yang keluar dari mulut seseorang adalah suatu benih yang ditabur. Benih itu kecil. Misalkan kalau itu dasar jerawatan. Atau bagi orang itu apa? Mati meja, jerawat. Atau apa yang dia lakukan setelah itu? Dia pergi cari skincare ganti-ganti. Padahal cuma kau bilang, ih jerawatmu berkurang tempat. Cuman itu Ji. Tapi buat orang itu dia ngapain? Dia pergi ke Indomaret, ke Alfamaret, semuanya dia bongkar semua itu isi skincare. Tidak ada yang cocok. Sih. Kita sudah minggu lalu kita belajar dari Pastor Albert Lintang. Dia ngomong begini. Engkau ini punya kuasa di dalam perkataanmu. Betul? Engkau punya privilege, kuasa. Yaitu apa? Dari tidak ada menjadi ada. Nah kalau bayangkan. Kalau kau mengatakan sesuatu yang jelek tentang temanmu, apa yang terjadi? Kata-kata dapat menyembuhkan dan memberi kehidupan. Itu yang disebut dengan tadi, menjadi dari tidak ada menjadi ada. Pernah gak kau ketemu sama temanmu? Misalkan ketemu sama temanmu sore ini. Wih, kok cantik sekali Di. Wow, dia langsung, nah taunya saya pakai celana baru. Padahal kau cuma bilang cantik. Dia langsung merasa, nah taunya saya pakai celana baru. Pernah kau mengatakan gitu? Makanya tadi saya katakan, coba kau tos bilang kau cantik, kau ganteng. Kenapa? Kadang-kadang perkataan kita ini bisa memberkati orang. Mungkin kau nggak tahu, waktu kau memuji dia menganggap, wih diperhatikan kok deh, bukan GR, bukan. Wih diperhatikan Kak. Gitu ya. Halo, kata-kata kita dapat membangun. Tetapi kata-kata kita juga dapat menjatuhkan dan mematikan seseorang. Saat engkau gosip kanan kiri. Wih, itu tuh narabut ki pacarku. Nalacik Kak. Nggak baik sekali memang itu. Itu sana tuh pacarnya, mulai gosip. Makin digosok makin sip. Cerita begini begitu. Akibatnya apa? Tahu apa akibatnya? Ada pertengkaran di dalam, ada perselisihan. Goal sisi saya bentuk supaya apa? Engkau menjadi generasi yang sehat. Engkau punya interaksi yang sehat dengan teman-temanmu. Tidak saling menjelekkan. Pada saat kau menjelekkan orang lain, di situ kau sedang menyebarkan virus kematian. Engkau sedang mematikan karakter seseorang. Makanya stop kalau malam hari ini, sore hari ini. Kau sudah mulai bergosip-gosip. Wih si itu nah, rambutnya, kutusuk gede gini. Bagaimana caranya itu nah lihat? Itu ada pepatah dibilangkan kutu di seberang mata. Kutu di seberang sungai dilihat. Gajah di depan mata tidak dilihat. Bagaimana itu gajah ada di sini tuh bang? Baru tidak dilihat. Berhenti cerita yang gak baik tentang temannya. Kalau teman kita gak baik kita tegur pelan-pelan. Lalu apa? Cover dia. Weh, jangan kau begitu. Ajak dia ke gereja. Supaya apa? Pikirannya berubah. Kalau engkau mulai memperhatikan apa yang kau bilang gak asbun, orang akan menganggap engkau, wih, ada isinya nih orang ini. Makanya ada pepatah mengatakan, ya diam itu emas. Terkadang kalau kita diam, orang menganggap kita, wih, banyak isinya ini. Isi dompetnya, bukan isi dompetnya. Maksudnya banyak ini perbendaharaan katanya. Ya, kadang-kadang kita lihat orang yang sekali ngomong, tapi dia ngomong, wih, memang tahu berisi. Daripada itu sana, wih ngomong terus dari awal sampai sekarang, tidak ada isinya. Tong kosong. Kalau engkau bisa atur perkataanmu, wih luar biasa. Bagaimana juga kita berkata-kata sama senior kita ya. Apalagi di sana mahasiswa sama senior kita. Gimana caranya? Kita panggil nama senior kita? Kan dato kok. Nanti kita panggil Kak. Sama junior kita. Dek. Nah kan gitu. Enak. Coba kau panggil. Wah cowok sini kok cowok. Wah jerawat sini kok jerawat. Ya. Engkau harus menjaga kemurnian kata-katamu. Supaya memberkati banyak orang. Yang kedua selain perkataan. Engkau menjaga sikap dengan tingkah lakumu. Nah tingkah laku ini yang kita sebut dengan namanya sopan santun. Sama-sama ngomong sopan santun. Yes. Kalau engkau gak mau dianggap rendah oleh orang yang lebih tua, ataupun orang sebayamu, ataupun juniormu, mulailah memiliki yang namanya sikap sopan santun. Sopan santun kemana koordinatnya? Yang pertama, sopan santun kepada orang yang lebih tua. Sopan santun juga kepada teman sebaya kita.
Sopan santun juga kepada junior kita, orang di bawah kita. Terhadap orang tua, engkau harus betul-betul menaruh hormat. Engkau harus betul-betul menaruh respect. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu. Supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Kalau engkau hormat sama orang tuamu, berkat itu datang. Tapi kak, orang tuaku itu toh kolot sekali. Anu Ki, ini Ki. Just firman Tuhan jangan lakukan saja. Hormati. Terkadang kau nggak perlu lakukan apa yang menjadi nasihatnya kalau memang salah dan bertentangan dengan firman Tuhan. Misalkan dia bilang gini, weh, Nita kau jangan ke gereja ya. Nah itu salah. Padahal kau mau ke gereja. Jangan ke gereja ya. Kau boleh tetap hormati dia, tetapi tidak mendengarkan nasihatnya. Boleh kalau nasihatnya salah. Tapi kalau nasihatnya benar, dengarkan baik-baik. Karena di sana saat kau dengarkan, ada panjang umur di sana, ada janji Tuhan di sana. Kepada senior-senior kita di kampus, bukan cuma orang tua kandung kita, orang yang lebih tua. Misalkan oma-oma, adik-adikku tahu, dulu di Jawa kami di Jawa, saya kan dulu tinggi besarnya di Jawa sampai umur kelas 3 SD. Jadi kalau ada orang tua, yang kita tahu memang dia orang tua sekali, dan kita naik sepeda, kalau kita lihat di depannya kita turun dari sepeda, lalu kemudian di depannya kita tunduk-tunduk begini. Dulu kalau misalkan guru mau masuk sekolah, kita lagi di luar nongkrong-nongkrong, guru itu di sana. Lalu dia datang, sudah bertatapan mata, apa yang kita lakukan? Kita datang di depannya cuman begini. Cuman begitu, cuman mau kayak mau sentuh tangannya begini. Itu dulu, adab terhadap orang tua. Ya, itu yang kita lakukan dulu. Kepada senior kita di kampus. Bagaimana sikap kita? Kalau kau mau disegani di kampusmu, hormat sama seniormu. Kepada orang-orang tua yang lebih tua daripada kita. Contoh sederhana. Kalau misalkan dalam sebuah jamuan makan, biarkan orang tua dulu yang jalan. Ya kan, kita agak belakang-belakang sedikit. Biasanya di belakang-belakang itu kenikmatannya double. Kenapa? Kan sudah ngambil semua kan. Berarti yang di situ bisa kita hajar. Kan begitu. Ngerti maksud saya? Dahulukan orang tua. Bahkan saya senang suatu hari di mana ya? Saya lupa, saya ingat. Anak-anak kita. Pada saat ngantri dilihat orang tuanya ada oma di belakang. Oma maju di depan oma. Good. Itu. Gimana kita bersikap sama orang tua? Apalagi di gereja ini ya, kalau pagi ya, isinya oma-oma semua. Gitu. Kalau kalian naik motor, lihat oma, opa lagi jalan. Oma ayo ikut sama saya yuk. Nah kan gitu, enak. Ada ibu-ibu lagi atau oma-oma lagi nungguin kendaraan, kau tahu kau bisa ngantar, anterin. Kalau misalkan kita turun tangga, omanya lagi setengah mati turun, nggak apa-apa, oma mau dibantu? Kalau misalkan, oh enggak, bisa aja, kalau gitu kau mas kita duluan ya. Dengan sikap itu, saya yakin, saya pastikan engkau tidak akan dianggap rendah. Engkau akan dianggap sebagai orang yang menaruh respect terhadap orang lain. Terhadap teman sebaya kita, terhadap junior kita. Kita harus punya yang namanya empati. Sama-sama katakan empati. Apa itu empati? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau kau waktu jadi junior, kau tidak suka disiksa, jangan kau siksa juniormu. Ya kan, disuruh bikin kemarin gambar lato-lato. Diajarin di sini rival gambar lato-lato. Alhasil besok pagi disuruh lari keliling. Sekarang rivalnya tepar. Kan begitu, ini gara-gara lato-lato kali ya. Gambar lato-lato, diajarin sama seniornya di sini. Ya. Kalau engkau dengan teman sebayamu, engkau harus punya empati. Matius 7 ayat 12 berkata begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Artinya apa? Itu empati namanya. Engkau harus punya empati sama temanmu. Kalau engkau nggak suka temanmu dikerjai, kau juga jangan kerjai temanmu. Ya kan ada orang yang kayak begitu, suka ngerjain teman tapi begitu dikerjai dia emosi sendiri. Bertobat kau malam hari ini. Jangan suka kerjain orang kalau kau nggak suka dikerjai. Ya. Miliki empati. Yang ketiga, dalam kasih. Apa artinya dalam kasih?
Artinya engkau harus benar-benar memiliki kasih yang tulus dengan temanmu, dengan semua orang, bahkan dengan orang tua. Kasih yang tulus itu hanya bisa kau dapatkan kalau kau sudah menerima kasih yang tulus. Karena engkau gak bisa terima apa yang kau tidak punya. Kau gak bisa memberi apa yang kau gak punya. Kasih yang tulus itu hanya Yesus yang bisa berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Makanya pada saat kau sudah terima Yesus, harusnya engkau bisa memberikan kasih yang tulus. Kenapa? Engkau sudah punya kasih yang tulus itu. Kasih yang tulus itu bagaimana? Kasih yang gak mengharapkan apa-apa. Gak ada udang di balik batu, gak punya agenda. Kalau kau traktir temanmu bukan supaya kau ditraktir besok. Itu namanya transaksional. Ya. Dalam kasihmu, anak muda begini. Tahukah engkau di dalam semua gerak-gerikmu itu selalu orang tua perhatikan. Oh, anak saya sudah mulai seperti ini. Oh, anak saya mulai seperti ini. Nah, saya senang kemarin. Waktu kapan ya? Waktu hari Selasa. Hari Selasa di tempat ini diadakan komsel gabungan. Nah, menarik, waktu kita makan-makan di bawah, ada suatu hal yang kemudian orang tua itu memuji anak-anak Gold Sisi. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, serius. Orang-orang tua tuh ngomong begini. Ini anak pemuda sekarang rajin-rajin ya. Selesai makan dia bawa sendiri piringnya. Baru dicucikan kita semua. Simple. Hal simple. Dan itu bukan satu orang yang ngomong. Ada lebih dari 3 orang yang ngomong. Wih, luar biasa ya, anak-anak di Gold Sisi. Anak-anak pemudanya ini pengertian semuanya. Ada lagi yang pengertian karena apa? Dia nganterin pulang. Keren. Ini dibilang punya kasih. Tidak ada agenda tertentu. Apalagi? Saya mau kasih tahu begini. Di dalam engkau, biasanya begini. Kalau engkau mengasihi seseorang tanpa, biasanya capek, betul? Kadang-kadang orang yang kita kasih dengan tulus, tidak bisa melihat kasih kita dengan tulus, ngerti? Bahkan dia malah kurang ajar, tanda kutip, dengan kita. Bahkan dia nggak mengerti tahu berterima kasih. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat 9 mengatakan gini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan kau jemu-jemu berbuat kasih. Jangan. Lakukan terus. Karena kenapa? Tuhan ngomong, engkau akan menuai. Jangan menjadi lemah. Kayak tadi teman kita pagi-pagi dari KBMK, Pak Patrick. Saya bilang sama jemaat ini, di dalam 2 tahun ke depan kita akan banyak menabur. Dan mungkin kita menabur dengan cucuran air mata. Tapi nanti Tuhan lihat, perhatikan baik-baik. Tuhan akan mulai memberikan kita berkat-berkatnya. Saya mau kasih tahu, tapi Kak, saya kan mahasiswa, sama juga, cekat juga kita. Belajar, melatih diri untuk beribadah. Dengan apa? Belajar memberi. Tapi Kak, kita sama-sama kekurangan. Belajar, tetap belajar. Seberapa yang kau yang punya? Suatu kali Tuhan Yesus berdiri di depan bait Allah, kemudian ada seorang yang kaya. Dia kasih masuk semua uangnya ke dalam kotak persembahan. Lalu kemudian ada janda miskin yang hanya punya 2 keping. Dia kasih masuk. Lalu Yesus berkata, janda itu memberi lebih banyak daripada orang kaya. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Jadi saat engkau kekurangan, itu potensi yang paling baik untuk engkau memberi. Tapi Kak, saya tidak bisa makan nanti, kau datang di pastori, makan kita sama-sama di bawah. Hello? Tapi Kak, nanti saya tidak bisa begini. Makan, datang ke pastori, kita makan di bawah. Apa yang saya makan, kalian juga makan. Simple. Tapi belajarlah menabur, belajarlah memberi. Mungkin kau nggak tahu sekarang taburanmu seperti apa. Saya mau pastikan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan dia tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan bilang orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu ya dan amin. Tahu kenapa saya selalu mengatakan tentang menabur? Supaya kalian gak berhenti menuai. Karena saat kalian berhenti menabur, saat itu juga engkau berhenti menuai. Jangan jadikan motivasi, bukan. Ini bukan motivasi. Saya mau kasih tahu ini sebuah janji Tuhan. Ini sebuah dampak kalau engkau melakukan firman Tuhan. Yang keempat, di dalam kesetiaan. Ya, tadi di situ dikatakan di dalam tingkah laku, dalam kasih. Berikutnya dalam kesetiaan. Apa ini maksud dalam kesetiaan? Saya perhatikan begini. Anak muda zaman sekarang itu banyak yang suka bosan, betul? Bosan sama pacar yang ini ganti, ya. Bosan sama pacar yang ini ganti. Dihitung-hitung setahun bisa 10 atau 15. Baru ganti-ganti kerjaannya. Ya. Saya kasih tau begini, anak muda, kadang-kadang kita bosanan, nggak setia dengan pekerjaan dan pelayanan yang dipercayakan. Apalagi pelayanan-pelayanan yang nggak terlihat ya.
Seperti di belakang, multimedia, penerima tamu, rapikan parkiran motor, nggak terlihat. Tetapi disitulah kesetiaanmu diuji sama Tuhan. Karena barang siapa perkara setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Dan Tuhan melihat sesuatu yang tersembunyi dan dia akan membalas dengan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Saya mau kasih tahu malam hari ini, sore hari ini. Seringkali kita diuji apakah kita setia melakukan hal yang dipercayakan Tuhan. Dan Tuhan melihat kesetiaan kita. Saya mau kasih tahu, kalau jangankan dengan Tuhan saja, engkau nggak setia, apalagi dengan pacarmu. Jadi kalau ada pacarmu yang nggak setia sama Tuhan, tinggalkan. Hello? Engkau setia sama Tuhan. Engkau setia dengan apa yang dipercayakan. Tuhan pasti perhitungkan. Percaya sama saya. Dalam kesetiaan. Mungkin begini, mungkin hal yang simpel lagi. Engkau habis pelayanan, engkau rapikan alat-alatmu, engkau rapikan tamborinmu dengan baik. Orang gak lihat. Tetapi mungkin itu yang menjadi Tuhan suka dengan itu. Saudara tahu Daud. Daud jadi raja tapi dia penggembala. Gembalanya berapa? Ratusan domba? Enggak. Daud ngomong, saya ini biasa mengembalakan 2-3 ekor. 2-3 ekor jadi gembalakan. Hal yang simpel, hal yang kecil. Tapi kemudian dia menjadi raja. Kenapa? Setia. Dengan 2-3 ekor domba itu dia berani pertaruhkan nyawa. Dia profesional mengerjakan yang 2 itu. Dan Tuhan percayakan dia menjadi raja. Yang mau jadi raja angkat tanganmu? Gak ada yang mau jadi raja. Mau jadi raja gak? Raja-raja itu artinya gini, lu berkecukupan di dalam segala hal. Pengen mobil ada, pengen rumah ada, pengen pesawat ada. Pengen berlibur bisa, itu berkecukupan. Semuanya ada. Itu namanya karunia raja-raja. Kalau engkau mau seperti itu, setia dalam perkara yang kecil, lakukan. Yang kelima, dalam kesucianmu. Nah kalau yang suci-suci ini, ketahuilah begini adik-adikku sekalian. Di dalam setiap kehidupan kita, iblis itu setiap saat mengintai. Setiap saat akan selalu menggoda kita. Makanya jangan biarkan diri kita lengah. Berjaga-jagalah setiap saat. Kesucian kita bisa terendai dengan apa? Handphone yang kau pegang setiap hari. Engkau buka apa di handphonemu? Masih mending kalau buka Korea ya. Tapi kalau kau buka sesuatu yang gak ada bajunya. Kesucianmu seperti apa? Hello? Kalau kau boleh buka situs-situs judi. Situs-situs porno. Bagaimana kau jaga kesucianmu? Atau kesucian melalui pergaulanmu. Melalui cara berpacaranmu. Pacaran raba sana, raba sini. Nama-nama raba. Hello. Kalau kau berpacaran, pacaran yang normal. Pacaran yang memang, ya sudah, kalau memang harus jaga jarak, jaga jarak. Jaga kesucianmu, cewek-cewek, jaga kesucianmu. Kalau ada yang minta-minta, jangan, kasih tampeleng saja. Dek, dulu, pipi, lama-lama dari pipi, dekat-dekat yang lain lagi nanti dia minta. Kalau ada yang sudah minta gitu, tampeleng saja. Putusin kalau perlu. Sudah enggak betul. Jaga kesucianmu. Tapi Kak, bagaimana misalnya kalau saya sudah tanjir? Bertobat. Bertobat sore hari ini juga, malam hari ini juga. Selalu Tuhan kasih kesempatan kedua kok. Selalu Tuhan kasih anugerahnya kepada kita kalau kita mau bertobat. Makanya kemarin waktu kita belajar PA, ya kita belajar PA kemarin. Apa dosa yang tidak dapat diampuni? Ada 2. Apa itu? Yang pertama, dosa apa? Menghujat. Yang kedua apa? Tidak mengampuni. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kamu gak mengampuni, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni. Dosa yang dapat diampuni apa? Dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau kau gak sengaja terjatuh, tetapi kau sudah menjadi orang percaya, kau gak sengaja terjatuh. Misalkan kau meleng, main handphone sambil itu lalu kau tabrak orang. Berdosa itu karena kau sakitin orang. Gak sengaja, kau bertobat, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya gak mau lagi main handphone lagi sambil pegang handphone. Mengendarai mobil pakai handphone atau motor. Itu namanya bertobat. Kau gak sengaja lakukan dan kau bertobat. Kalau engkau sudah pernah melakukan kesalahan itu dulu, kesucianmu apapun hilang. Engkau bertobat sekarang, kasih karunia Tuhan besar untuk engkau dan saya. Yang setuju katakan amin.
Kalau engkau pernah bersalah sama orang tuamu atau orang tuamu menyakiti engkau, ampuni. Karena firman Tuhan tadi mengatakan apa? Kalau engkau mengampuni, Bapamu di surga juga mengampuni. Jelas, hidup dalam kesucian. Perhatikan bagaimana engkau hidup. Menjaga kesucian itu tugasmu dan saya. Karena kenapa? Tubuh ini bait Allah. Menjaga kesucian bukan hanya sekedar masalah seks. Tetapi masalah ini juga masalah engkau menjaga kesehatanmu dengan baik. Jangan sampai engkau minta-minta sehat-sehat tapi rokokmu jalan terus. Bohong namanya itu. Kalau kau memang mau minta sehat ya sudah, berhentikan rokokmu. Bertobat malam hari ini. Loh, ketawa. Ada yang tersandra ya. Oh, gitu. Adik-adikku sekalian, kalau engkau mau dihormati, engkau nggak mau direndahkan, lakukan itu. Jadilah teladan. Dalam apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Saya mau kasih tahu, kalau engkau lakukan itu, kau nggak perlu minta-minta kerjaan ke siapa. Oh, kerjaan akan cari kamu. Kenapa? Berkat Tuhan ada pada kau. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sudah lebih dari cukup untuk mengangkatmu tinggi. Dan pada saat Tuhan yang mengangkat, nggak ada yang sanggup menurunkannya. Kalau engkau bisa menjadi teladan, makanya gini, menjadi teladan itu ibarat saat kau punya jadi lilin, kemudian lilin itu ditaruh di atas. Dia akan selalu terlihat sama orang. Saat itulah engkau menjadi teladan. Tapi ingat, kalau kau mau menjadi teladan, lakukan itu. Jaga perkataanmu, jaga tingkah lakumu, jaga kasihmu, jaga kesetiaanmu, jaga kesucianmu. Maka saat itu, meskipun engkau masih muda, meskipun engkau masih belasan tahun, meskipun engkau masih 25 tahun, meskipun engkau 24, orang akan respect. Orang gak akan, wah ini bukan kaleng-kaleng ini. Ini drum, wah kan gitu, enggak juga. Pokoknya ini kau akan dihormati orang. Engkau akan menerima respect dari orang sekitarmu. Percayalah, tidak ada orang yang akan merendahkan engkau saat engkau lakukan itu. Meskipun engkau sangat masih muda. Saya undang pemain musik ke depan. Sebaliknya, saat engkau tidak melakukan itu, mungkin kita harus introspeksi diri. Kenapa kita selalu direndahkan orang? Oh ternyata kata-kataku tidak pernah betul. Oh ternyata tingkah lakuku tidak pernah hormati orang tua. Oh ternyata saya tidak pernah lakukan menjaga kesucianku. Oh ternyata saya tidak pernah menjaga kasihku. Mungkin saat itu engkau direndahkan orang, lalu kemudian kau salahkan keadaan. Mari sore hari ini, malam hari ini, kita mulai introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan kehidupan kita, sehingga orang gak respect sama kita. Sehingga orang lagi tidak menganggap kita ada. Ngerti maksudnya, kita lewat di depannya, orang tetap biasa-biasa saja, dicuekin. Kita ngomong sesuatu, kacang-kacang. Mungkin karena kita tidak pernah menjaga lisan kita, kita gak pernah menjaga tingkah laku kita. Sore hari ini kita semua bangkit berdiri. Kita mau sore hari ini belajar bersama-sama. Kalau engkau mau menjadi orang muda yang diperhitungkan, engkau harus lakukan itu. Kita nyanyikan sebuah pujian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu
nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, katakan hadapi persoalan. Yesus, Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana, Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Sama-sama katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mungkin saat ini engkau bertanya, kenapa sih gak ada orang yang respect sama saya? Kenapa sih gak ada orang yang mau pedulikan saya? Mungkin saatnya malam hari ini kita introspeksi diri. Apakah kita sudah menjaga mulut kita? Kita sudah menjaga tingkah laku kita? Kita sudah menjaga kesucian kita? Takutnya kita hanya menuntut orang untuk respect sama kita, tetapi kita gak pernah mau jadi teladan. Kita gak pernah mau perbaiki kehidupan kita. Bahkan mungkin sore hari ini engkau mentok, Kak, saya gak tahu, Kak, saya kenapa seperti ini? Saya butuh pertolongan Tuhan. Lagu ini mengatakan, kalau engkau nggak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan Dia akan memberikan engkau jawaban. Mulai malam hari ini, mari engkau berjanji di dalam hatimu bahwa engkau mau menjaga tingkah lakumu, engkau mau menjaga perkataanmu. Saat engkau menjaga itu semua, Tuhan akan angkat engkau. Dan Dia akan terus memberikan jawaban atas persoalan di dalam hidupmu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lembut. Saat tiada hadapi. Amin. Katakan, Yesus ada di sana. Dan memberiku pahitnya kehidupan, pahitnya yes, amin. Yes, jangan engkau cemu-cemu berbuat baik. Dengan lembut katakan, hanya nama Yesus. Nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus.
nama Yesus. Hanya nama Yesus. Yes, haleluya. Amin. Hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Kalau engkau nggak kuat menghadapi saat ini, Tuhan menawarkan sebuah persekutuan mulai tubuh dan darahnya yang ada di depan kita sore hari ini. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Saat engkau terkoneksi dengan tubuh dan darah Yesus, Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memampukan engkau untuk bertahan, untuk terus melakukan pekerjaan baik yang kau lakukan buat orang sekeliling. Mari kau tetap duduk di dalam hadirat Tuhan, tetap dalam sikap menyembah. Para pelayan perjamuan, engkau maju ke depan. Yes. Kau silakan duduk, tetap dalam sikap menyembah. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Ku memuji namamu karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Tanyakan pujian ini sekali lagi. Sukacitaku, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Yang sudah mendapatkan perjamuan, kau bangkit berdiri. Memuji namamu karena ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darah
dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ada yang belum dapat perjamuan? Boleh angkat tanganmu yang belum dapat perjamuan? Oke, mari kita siapkan hati kita. Angkat roti tinggi-tinggi, lebih dari atas kepalamu. Mari sebelum engkau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kau sebelum menikmati persekutuan ini, kau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan minta ampun di hadapannya. Haleluya. Mari kau mengaku dosa. Minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa apa yang kita pegang di tangan kita adalah peringatan akan tubuh dan darah Yesus? Engkau makan roti yang ada di tanganmu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan, anggur, tinggi-tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa apa yang kita pegang di tangan kita adalah peringatan akan tubuh dan darah Yesus? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan. Mari kau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Oh haleluya. Kami mengucap syukur. Mari kau mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami mengucap Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur. puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Yesus. Puji syukur. Puji syukur Hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur. Hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur. Hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Bagaimana kami mau menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Materaikan firman itu di dalam hati kami. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Dan mampukan kami semua yang sudah mendengarkan firman itu untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu tantangan kami tidak ringan. Kami tahu tantangan yang kami hadapi ke depan berat. Tapi saat kami berjalan bersama dengan Engkau, kami yakin dan percaya
segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber perlindungan kami, Engkau sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tanda persekutuan kami dengan darah kami dengan darah dan tubuh-Mu. Sudah kami lakukan Tuhan. Biar itu terus dimateraikan dalam kehidupan kami. Dan kami sadar tubuh kami adalah bait Allah. Roh yang suci tinggal di dalam kami. Dan kami mau hidup seturut dan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama mengatakan, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan yang diberkati pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangannya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah menguatkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberi yang terbaik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan teman-teman berikan yang terbaik persembahan. Haleluya. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri, katakan kau gunung. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, kau keselamatan kami Bapa. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami bersuka cita pada malam hari Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji
Tuhan Allah kita. Silakan duduk teman-teman. Untuk pengumuman silakan Pastor Eza. Ya, pengumuman, jangan lupa seperti biasa hari Selasa kita ada komsel, kemudian hari Rabu ini ya latihan vokal. Jadi gini rekan-rekan adik-adikku sekalian, yang mau berlatih menjadi singer, WL, kita setiap hari Rabu ada training vokal di sini. Boleh ikut, silakan. Nanti tinggal ngomong sama mana Coach J, ada di belakang yang pakai baju putih, itu di belakang tuh. Ngomong sama dia, gratis. Memang kita latih vokal. Jadi teman-teman yang mau pelayanan, mau terlibat dalam pelayanan, apapun pelayanan yang ngomong. Ya, nanti kita akan masukkan di dalam grup. Lalu kemudian kita akan mulai sama-sama pelayanan di tempat ini. Yang mau katakan amin? Yes, harus mulai pelayanan. Kalau engkau sudah diberikan talenta, pakai talenta kita untuk melayani raja di atas segala raja ya. Melayani Tuhan itu sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Oleh karena itu pakai. Nah hari Rabu, kalau misalkan yang mau jadi WL, singer, silakan datang ke tempat ini. Jam 7 malam, kita mau training vokal. Ya, Kak tapi saya orang baru, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah nanti konfirmasi sama Coach J datang, ataupun datang di on the spot boleh. Nanti cuma harus perkenalkan diri dulu ya. Supaya nanti dikira datang mau minta sumbangan kan agak susah juga gitu ya. Gitu. Nah hari Kamis ini karena minggu pertama, nanti kita akan ada fun sport, nanti akan diberitahukan. Fun sportnya biasanya kalau nggak bulu tangkis main futsal. Gitu. Nah kalau memang mau tahu info seperti itu nanti ngomong sama mana Yusrin. Mana Yusrin? Nanti dimasukkan di dalam grup. Yaitu Yusrin tuh. Nanti dimasukkan di dalam grup. Kasih nomor handphonenya sama dia. Kita akan infokan selalu. Ya, yang sudah masuk di grup, ayo ikut kegiatan. Jadi Kak kemarin ada saya sebenarnya mau ikut, cuma malu-malu Kak. Jangan, kalau sudah masuk di grup itu apapun kegiatannya ikutin aja. Saya pastikan disambut seperti layaknya saudara seiman. Seperti layaknya saudara sendiri yang setuju katakan amin. Makanya jangan takut, jangan ragu. Kalau hari Kamis itu kalau bukan fun sport ada PA. Ya, PA kemarin kita sekitar 25 orang, 20 orang sampai 25 orang yang hadir. Dan puji Tuhan, dengan kita ikut PA kita semakin tahu iman kita seperti apa. Hari Jumat ada latihan gol sisi, kemudian hari Sabtu ada latihan untuk ibadah raya 1, hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah untuk umum, kemudian yang ibadah raya 2, ini formatnya anak muda tetapi terbuka untuk umum. Ya. Nah ada berikut pengumuman yang harus kita tahu bersama-sama, tanggal 16 itu hari Jumat, kita akan adakan seminar. Nah seminar ini kalau adik-adikku sekalian buka di YouTube, coba ketik namanya Rita Wahyu. Nah beliau ini seorang YouTuber, seorang penulis, kalau kita pernah tahu blog namanya sarapanpagi.org, nah, itu dia yang mendirikan, itu sudah dari tahun 2000. Saya mulai membaca dari tahun 2004-2005, itu sarapanpagi.org, salah satu situs terbesar untuk apologet. Ya, jadi adik-adik boleh membaca, nah dia akan kita datangkan ke sini, dia akan kasih seminar mengenai lelaki dan perempuan dengan judul Sama atau Sejajar, nah ini dia. Nah ini seminarnya itu pagi, jam 9 pagi. Jadi hari Jumat jam 9 pagi. Adik-adikku sekalian terbuka untuk umum gratis, yang penting daftar dulu. Ya, supaya apa? Konsumsinya pas. Jangan sampai kurang kan gitu, nanti malu panitianya. Gitu. Terus yang kedua, malamnya kita ada KKR. Nah KKR ini saya mau kasih tahu. Nanti kita panggil bintang tamu, ada bintang tamunya. Kalau kalian pernah dengar lagunya, ada nggak di belakang? Coba diputarkan satu kali. Nah ini namanya kita akan panggil namanya Bro Dev. Dev Gerard Kue, dia itu orang Makassar ternyata. Nah kita akan panggil, dia akan melayani kita di tempat ini dengan pujian-pujian. Ya ini temannya Yesus Abraham. Ya kalau nanti misalkan pernah dengar lagunya atau pernah buka YouTube-nya Undivided Worship, yang gendut-gendut bercabang terus pakai kacamata, nah kita akan undang itu ke tempat ini. Makanya ajak teman-temanmu, hari Jumat malam KKR di tempat ini kita. Ya nanti ada Burita Wahyu, ada Dev. Ada Brother Dev nanti, ya akan datang ke tempat ini. Yusin puasa berarti 10 hari. Karena saya sudah umumkan gitu kan, berarti sudah fix. Gitu ya. Yang setuju katakan amin. Ajak teman-temanmu ya, hari Jumat sore jam 7 malam. Kita di tempat ini, kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Gitu ya. Jadi saya mendatangkan dia itu bukan sesuatu yang gampang. Lumayan susah dan lumayan mengeluarkan dana. Tetapi kalau engkau nggak ajak teman-temanmu, nah ini. Coba putarkan lagunya. Nah kalau mungkin pernah dengar ini nih. Mana kok belum ada? Biar ditanya aja videonya. Videonya Bu tampilkan. Nah,
Nah ini dia. Ya lumayan terlihat ya. Ini namanya Brother Dev. Saya sama dia seumuran, jadi kita akan panggil dia ke tempat ini. Melayani kita di tempat ini, KKR. Jadi pastikan kau semua hadir. Yang setuju katakan amin. Oke, ini ya orangnya. Nah, yang ini lagunya. Nah, nanti dia akan melayani kita di tempat ini. Oke. Gitu. Jadi anak-adikku sekalian, ajak teman-temanmu, kita akan penuhi tempat ini dengan pemuji dan penyembah Tuhan. Hari Jumat tanggal 16, jam 7 malam. Oke? Yang setuju katakan amin. Lebih keras lagi amin. Yes, begitu. Ya. Jadi Yusin sudah mulai ini ya, berpuasa ya. Gitu. Nah, itu pengumumannya dan kita terus begini. Kalau adik-adik semua sekalian kemudian, Kak saya pengen menabur, seberapa saja? Kak uangku cuma 10.000 mau menabur buat acara ini. Silakan, kita terima berapapun kalau engkau mau menabur. Engkau mau melatih dirimu untuk menabur, ayo. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, menabur. Melatih diri dari sejak muda. Engkau boleh ngomong sama saya, ngomong sama Kak Esra, saya pengen menabur. Oke, ayo silakan. Saya nggak lihat jumlahnya, tetapi saya melihat kerinduan hati. Engkau semua mau menabur buat Tuhan. Saya nggak pernah lihat jumlah, betul. Kalau jumlah itu masalah urusan belakangan. Tetapi keinginanmu menabur, belajar menabur, itu yang paling penting di hadapan Tuhan. Amin. Nah yang mau ikut join, Kak saya mau juga melayani di tempat itu, kita masih butuh banyak volunteer pelayanan untuk nanti acara tanggal 17. Kita butuh untuk menerima tamu, kita butuh untuk nanti asar, kita butuh untuk kolektan, semuanya kita butuh. Ngomong, ayo kita sama-sama pelayanan, kita membangun komunitas yang sehat di sini, interaksinya sehat. Amin. Nah saat itu kita lakukan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk sama-sama kita beribadah di tempat ini. Memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Oke, paling itu saja pengumuman dari saya kembalikan lagi. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Kau Raja. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kalau kami tadi sudah meninggikan, memuliakan nama, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Malam hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin tidak dapat hadir. Malam hari ini, sore hari ini bersama-sama dengan kami. Entah itu mungkin karena mereka sakit, entah mungkin karena kesibukan mereka. Kalau ada yang sakit saat ini, kami berdoa buat teman kami rival. Ataupun orang tuanya yang ada yang sakit, kami berdoa buat untuk teman kami Kak Ana yang orang tuanya sedang sakit saat ini di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi buat rival dan orang tua dari Kakak Ana di tempat ini Tuhan. Buat teman-teman kami yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi buat teman-teman kami yang sakit, yang di rumah saat ini menonton, baik secara online ataupun yang saat ini ada terbaring di atas kasurnya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga terus berdoa, mungkin ada rekan-rekan kami yang saat ini melakukan aktivitas kesibukan mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan, sertai selalu, buat mereka menjadi beruntung, biar mereka terus melakukan pekerjaan yang terus ditinggikan Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami mungkin yang saat ini dibelenggu oleh hal-hal yang membuat mereka menjadi malas untuk ke gereja. Hamba-Mu berdoa Tuhan, rubahkan hati mereka. Tuhan panggil mereka kembali Tuhan. Kalau ada spirit atau roh-roh atau semangat-semangat yang membuat mereka enggan datang ke gereja, Hamba-Mu patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka datang ke tempat ini, buat kami, supaya kami dapat bertumbuh bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga terus berdoa, mungkin ada di sekitar kami yang saat ini hadir atau menonton secara online, yang saat ini sedang dalam kesusahan, sedang ada beban berat dalam kehidupan mereka, sedang menemukan jalan buntu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang buntu Engkau bukakan jalan, yang saat ini mengalami beban berat, Engkau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala tekanan hidup tidak akan mampu menggoyahkan iman-Mu kepada Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan-Mu hidup dan Tuhan-Mu akan bertindak. Saat Engkau mengangkat tangan-Mu, Dia akan turun tangan membela Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati setiap para pelayani yang terlibat malam hari ini. Penerima tamu, multimedia, soundman, penari tamborin, para pemusik, WL singers, para pelayan musik. Engkau memberkati Tuhan. Balas berlipat kali ganda apa yang mereka sudah tabur. Baik hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Pakai lebih dan lebih lagi. Kami tahu, yakin, percaya akan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mau meninggikan nama-Mu dan mendengarkan, bertumbuh melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat orang tua kami Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami yang ada di kampung atau mungkin dimanapun mereka berada. Dalam segala aktivitas mereka, Engkau sertai. Engkau berkati mereka Tuhan. Karena berkat yang ada pada mereka akan juga tersalurkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu dan kami percaya penyertaan-Mu akan sempurna di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, keluar masuk ruangan ini, penyertaan-Mu sempurna. Malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kami. Mari semua Engkau angkat tangan-Mu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan saat teduh sejenak, setelah itu kita akan bermain game. Para pemusik penyembah silakan turun ke bawah, mengambil sikap bersatu teduh sejenak.